Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Telogo Rejo yang sudah bergabung dalam mini seminar online kita pada sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan senang sekali saya Resti Ladina selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 4 sore akan memandu webinar episode kali ini. Dan tentunya dengan tema-tema kesehatan yang menarik. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk partisipan yang baru saja bergabung. Baik, mungkin untuk semua sahabat Telogo Rejo pada sore hari ini sudah tahu nih apa yang akan kita bahas. Kita akan membahas seputar penyakit varises. Nah, penyakit varises ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan pembuluh darah vena. Nah, pembengkakan ini dikarenakan darah yang menumpuk di bagian pembuluh darah tersebut. Munculnya tonjolan yang berwarna ungu dan biru tua menjadi indikasi bahwa telah menderita penyakit varises. Nah, penyakit varises ini biasanya terjadi di area tungkai dan juga betis. Nah, bad news-nya, varises pada kaki bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, saat ini ya, sahabat Telogo Rejo penasaran sekali karena varises pada kaki bisa menyebabkan serangan jantung. Padahal jantung itu kan bisa dibilang salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Penasaran dong? Dan pastinya tetap stay tune di webinar kita pada sore hari ini karena kita sudah bersama dengan Dr. Antonius Sarwono Sandi Agus, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler dari SMC Rumah Sakit Telogo Rejo. Selamat sore, Dr. Anton. Sore Mbak Resi, sore teman-teman Telogo semua. Dokter, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir, berkenan bergabung nih dok ke webinar kita pada sore hari ini yang tentunya pastinya ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua sahabat Telogo Rejo. Baik dokter, silahkan langsung saja dokter. Oke. Ya, selamat sore Sobat Telogo Rejo. Kali ini saya Dr. Anton akan membahas problem varises kaki. Kenapa menyerang jantung? Itu suatu statement yang misterius. Mungkin kita bahas, kita kupas hari ini. Jadi setidaknya hari ini kita mendapat suatu ilham baru. Apa yang terjadi? Baik, mungkin Sobat Telogo sering ya lihat orang dengan varises di kakinya itu mungkin biru-biru, gurat-gurat, ungu, atau mungkin yang benjol-benjol gitu. Benjol bukan seperti yang kenceng gitu ya, seperti yang banyak jalan atau gerak itu, atau yang suka yang angkat ya, tapi memang penonjolannya itu unik. Jadi saat ini kita bahas hal itu dapat menyebabkan problem di seluruh tubuh, terutama pada jantung. Baik, saya mulai berikutnya. Jadi mungkin dari gambar ini yang bisa dilihat problem-problem yang ada di varises kaki ini ya seperti ini. Mungkin sering lihatnya yang porsi yang A ya, yang mungkin guratan kecil, tidak mengganggu seperti ini ya, memang tidak perlu digubris ya, paling hanya problem kosmetik aja, kurang indah, kurang cantik ya pada kakinya. Nanti pada A, B, C, D, E, F, G, H ini sebenarnya proses, dan itu selalu terjadi berurutan. Jadi tinggal fase siklus mana yang dialami saat ini. Jadi varises yang di A ini akan menjadi problem yang di B, dan di B kalau semakin tidak mendapat penanganan yang tepat, rata-rata menjadi C. Lalu setelah makin lama melebar, kesannya kakinya bengkak, seperti kesan yang di D. Kemudian setelah kaki bengkak itu akan seperti kempes, tapi warnanya lebih gelap. Jadi gambar seperti E ini, kemudian F ada luka kecil, G lukanya membesar, H yang merah sekali. Orang mikirnya seperti kencing manis ya, tapi ya cek ternyata tidak ada problem di gangguan gula gitu. Jadi apa ini penyebabnya? Nah, dan ini varises penyebabnya akan dialami oleh
penderita varises seiring waktu. Jadi kita mulai pembahasan. Jadi tubuh manusia ini ya seperti ini. Jadi saya urai gambarnya. Jadi ada yang warna biru dan merah. Mungkin waktu zaman biologi SD, SMP, SMA mungkin pernah mengingat ya. Jantung itu ada di dada, jadi tidak di mana-mana lagi ya. Jadi jantung ada di dada ini memompa aliran darah bersih ke seluruh tubuh, dari otak, tangan, usus, perut, sampai ke kaki. Dia mengalirkan pembuluh darah, aliran yang penuh oksigen dan nutrisi untuk kehidupan. Setelah dialirkan, kewajibannya harus mengembalikan darah kembali ke jantung. Kembali ini dipompakan 6 liter, kembalinya juga harus 6 liter. Kadang untuk kembali menuju jantung lagi, kembali darah kotornya ini yang menuju jantung, dari kepala maupun dari tangan, atau mungkin sekitar pusar ke atas, mudah ya langsung kembali. Tapi kalau sudah lewat di ujung jari kaki, mata kaki, sekitar tungkai, betis, paha, itu sulit. Kenapa sulit? Karena kita hidup di bumi ini masih ada pengaruh gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu sifatnya ya menarik ke bawah ya. Kalau kita di lantai 7 mungkin ya posisinya kaki gravitasi kita lebih tinggi daripada yang di lantai dasar. Dan ini yang mempengaruhi aliran darahnya sulit untuk kembali ke jantung. Nah, kita urai pembuluh darah venanya seperti ini. Jadi banyak pembuluh darah vena ini. Jadi di seluruh tubuh ini 2/3 darah itu semuanya ngumpulnya di pembuluh darah vena. Karena pembuluh darah vena itu seperti tandon ya, tampungan. Jadi seperti kantong air, kantong darah itu sisa metabolisme yang ada di sana itu diedar. Ya, setelah diedarkan dari seluruh tubuh, jadi seperti harus kembali ke jantung ya. Alirannya seperti ini, membawa darah kotor. Vena darah kotor, sisa sampah hasil kerja tubuh, itu kunci poin pertama yang bahasan kita hari ini, yang kenapa mempengaruhi jantung. Jadi kita urai varises vena itu problemnya karena yang warnanya biru pucat ini, jadi namanya great saphenous vein, GSV atau vena savena magna, dan ada small saphenous vein yang di paha betis. Kalau kita lihat aliran darahnya harus kembali ke jantung, dia naik ke atas. Ini ya, karena gravitasi ini jadi harus dilawan. Dan lawan ini seiring waktu, karena jantung tidak pernah istirahat berhenti ya, jadi selalu berdetak. Tiap detiknya rata-rata 70 sampai 80. Kalau deg-degan ketemu siapa gitu mungkin lebih tinggi ya, 100 kali per menit ya. Karena problem pembuluh darah, aliran menuju ke atasnya itu sulit. Karena sulit ini jadi berkelok-kelok seperti ini. Jadi kalau dilihat gambarannya seperti ini. Katupnya itu harusnya mengembalikan darah menuju ke atas, tapi tidak bisa nutup, pintunya masih terbuka, jadi ada celah di sana. Naik turun, lama-lama akan berkelok-kelok. Kelok-keloknya seperti ini ya, sisi kiri ini. Jadi berlangsung lama lah. Namanya darah ya, darah itu sebenarnya tidak boleh gabung ya. Kalau gabung ketemu gibah itu biasanya jadinya jelek, jadi kita sebut trombus. Nah, gumpal-gumpal seperti ini kesannya ya gimana, kaget nggak? Kita sebut nih sudah grade 3 dari 6 benjol-benjol seperti ini. Nah, seiring waktu dibiarkan terjadi seperti yang pada gambar awal yang kita lihat pertama kali. Nah, di kanan ini ilustrasi mungkin lebih jelas. Seiring waktu lama-lama membesar, berkelok-kelok. Darah kotor ini ngumpul di sini. Jadi gelembung seperti tandon air, pembuluh darah vena itu lentur, jadi ya kayak nampung gitu, jadi kayak empuk-empuk gimana gitu di kulit, dan warnanya jadi lebih kehitaman di kaki. Lalu karena sering ngumpul di sana, lama-lama terjadi
gumpalan darah. Mungkin kalau pernah tahu, pernah makan pecel ya, sering ada didih itu yang darah itu, sebenarnya enggak sehat itu makanan itu, tapi ada darah yang dikumpulkan itu ngumpul ya seperti ini, mengumpul di dalam pembuluh darah, akhirnya nyumbat, dan sumbatan itu mengganggu aliran darah kembali. Sudah baliknya sulit, ada gumpalan lagi, menyebabkan luka pada kulit, warnanya menghitam. Seperti ini ilustrasinya. Nah, ini problemnya. Yang tersumbat di dalam pembuluh darah, kalau dia posisinya lebih ke permukaan kulit, jadinya lebih hitam, jadi membentuk luka, borok seperti itu. Ada pembuluh darah yang lebih besar ukurannya, karena pembuluh darah itu variasinya ukurannya banyak. Ada yang pembuluh darahnya mungkin seukuran sedotan aqua, ada yang ukurannya kayak sedotan bubble gitu ya, mungkin boba gitu ya, besar ya. Nah, gumpalan yang ada di pembuluh darah permukaan kulit kita sebut superficial vein, itu terjadi trombosis. Trombosis itu gumpalan darah itu, dan gumpalan darah itu ya apes-apes saja masuk di dalam vena utama, naik ke atas kembali ke jantung, bawa darah kotor dan lain-lain, gumpal. Nah, ini akan menyumbat di sekitar jantung ini. Nah, jantung ini kemana? Dia memompa ke seluruh tubuh. Ya wis, dah nyumbat kemana-mana, menyebabkan sudden death. Mungkin kalau di sini ada ya, ahli medis atau yang mungkin paham sedikit medis, bisa membuka sisi kanan ini, plebolimpology.org. Ini penelitian oleh Xavier. Kalau mungkin pernah dengar Ardio, itu dia meneliti tentang problem varises, gumpalan darah pada varises. Ini yang menyebabkan problem-problem yang tidak diperkirakan, lebih more dangerous than anticipated, lebih berbahaya daripada yang bisa diperkirakan. Seperti ini mungkin kalau ilustrasinya. Gumpalan darah yang tidak bisa aktif kembali ke jantung, ngumpul di bawah, dia lama-lama akan bersatu. Ya memang bersatu itu teguh, tapi ini bersatu teguhnya merusak nih. Jadi gumpalan darahnya ini akan naik ke atas. Ya memang sejatinya vena itu akan kembali ke jantung, gumpalannya ya ikut aliran kembali ke jantung, masuk di jantung sisi kanan yang isinya darah kotor, dah ngumpul kemana nanti? Tidak akan keluar dari tubuh manusia. Jadi ya udah nutup. Pertama nutup di paru-paru, vena pulmonalis ya, vena paru. Lama-lama numpuk. Akhirnya jantungnya tidak bisa memompa lagi, bengkak jantungnya. Dan itu ada seperti ager-ager didih itu ya, yang ngumpul di dalam saluran vena paru yang keluar dari jantung kanan. Itu menyebabkan nyeri dada, nafasnya lambat, deg-degan. Nah, kalau yang sudah berat itu biasanya batuk darah. Ini yang kadang menyebabkan kematian mendadak itu di sini. Nah, pemeriksaan yang bisa kita dapat dari ekokardiografi, pemeriksaan USG jantung, itu RV ini right ventricle, ini kalau disebut mungkin bilik kanan. RA ini atrium kanan, jadi kayak serambi kanan. Jadi sisi kanan, mungkin kalau ingat biologi waktu SMP SMA ya, ini namanya serambi dan bilik, tempat penampungan darah kotor sisi kanan. Ini ada namanya trombus. Trombus itu kalau sekarang bisa dicari di internet, namanya gumpalan darah. Gumpalan darahnya yang udah nempel, numpuk, ngumpul, nyumbat di jantung sisi kanan. Nah, kelihatan ini ada gumpalan. Dan ini kebetulan kita banyak kasus nih. Kita mungkin bisa lihat ya. Ini beruntung nih yang ikut hari ini, jadi bisa lihat live show. Jadi enggak cuma lihat dari drama Korea ya, bedah jantung itu gimana. Jadi bisa lihat langsung di sini. Gratis lagi webinarnya ya Mbak Esti ya. Jadi ya seperti ini gambarannya. Jantungnya ini serambinya lebih gelap nih. Ini mungkin kalau kelihatan ya, isinya gumpalan ini ya. Nah, ya kita harus operasi, diambil keluarin.
belum bisa ilmunya kita memindahkan ya, mungkin harus dengan secara pembedahan kita keluarkan gumpalan-gumpalan yang ngumpul di jantung ini, karena makin memperberat pasien bisa kita selamatkan karena ya tanda awal sudah kelihatan, kita langsung tangani segera. Ya, berikutnya ini saya ceritakan kasus-kasus mungkin sebagai gambaran ya, tadi kan teoritis saja, mungkin paling hanya teori, enggak, kita ceritakan kejadian sebenarnya. Jadi mungkin agak kaget, mungkin ya sedikit horor ya ceritanya ya. Jadi ini kita ketemu pasien sisi kaki kirinya benjol seperti ini, kesannya seperti guratan, tapi kalau kita pegang sudah gumpal, jadi ada gumpalan di sana. Kita lakukan pemeriksaan USG, pembuluh darah. Kayak pusaran air ya di sini ya, muter ini, jadi kayak ada pusaran air gini, ini ya darahnya kayak kental, muter-muter nggak bisa naik ke atas, jadi berputar seperti ini pusaran air ini yang lama-lama akan terjadi gumpalan di sana, kelihatan ya. Nah, berikutnya nih kita lakukan operasinya dibuka, dikeluarkan ya seperti ini, lalu ya kita iris sekitar 2 cm, kita keluarkan. Karena nggak bakal kita keluarkannya ya di jantung ya, keluarkan di tempat yang ada gumpalannya. Ternyata habis dikeluarkan, istilahnya dilahirkan ya gumpalannya ya. Gumpalannya ya hitam-hitam gini ya, darah kotor ya. Ini mohon maaf nih, mungkin ngeri ya. Ya, tapi sekedar informasi, jadi kita memberikan bukti, bukan cuma cerita-cerita aja ya. Nah ini pembuluh darah yang sudah kita ambil yang rusak, gumpalannya kita ambil semua, jadi kita dapatkan yang bermasalah seperti ini. Jadi kasus seperti ini ya banyak, cuma ya perlu kesadaran masing-masing personal untuk peduli dengan kesehatannya. Hal yang kecil itu ya jangan disepelekan. Orang jatuh itu bukan karena di depannya ada batu besar ya, tapi karena kerikil kecil. Itu aja. Jadi berikutnya ini kita ambil ya sama seperti vena, di dalam vena pembuluh darah, saya fokuskan ke dalam pembuluh darah vena, ada gumpalannya ya ini bentuknya sih unik, jadi ada kayak agar-agar gitu ya. Ya kalau saya bilang sih imut ya ini ya, tapi ya berbahaya sih imut-imut ini, tapi berbahaya. Kita keluarkan, jangan sampai nanti lepas masuk ke jantung, nyumbat di mana-mana, berhenti nanti jantungnya nanti. Oke. Nah ini pemeriksaan kita yang lebih detail. Jadi pemeriksaan dalam pembuluh darah ini ada warna gelap-gelap di dalam ini udah tinggal lepas aja nih. Nah kalau lepas udah masuk ke dalam jantung nih, dalam pembuluh darah venanya yang di iliaka, lalu inferior vena cava, ini panjang gelap-gelap ini isinya trombus, gumpalan darah yang mengeras. Nah ini macam-macam yang berhasil saya pancing, yang bisa saya ambil. Bentuknya yang memang sesuai dengan bentuk pembuluh darah, tabung panjang, ada yang keras, ada yang lembek, tergantung tingkat keparahan, semakin lama semakin keras. Ya, ini ilustrasi bahwa jantung ini ya memberi aliran darah, dapat oksigen dari paru-paru. Jadi paru-paru harus diperhatikan juga, karena dengan ada gumpalan itu menyumbat paru-paru. Apa langkah awal yang dilakukan? Gampang, datang aja ke rumah sakit, pemeriksaan USG, udah aja ketemu. Dari saya itu aja, mungkin terbuka pertanyaan, saya kasih gambar ilustrasi sambil berpikir pertanyaan, nanti sambil melihat gambarnya ini, video ini. Di varicose vein itu problemnya ini, bengkak di kaki, kelihatannya bengkak, benjol-benjol, yang terlihat di luar itu belum tentu mewakili, jadi yang kelihatannya di luar masih bagus. Tahu dari mana? Kita lakukan USG-nya kita lihat, di Telogorjo banyak USG, jadi bisa dipakai kemanapun, kapanpun, tinggal tempel aja, nggak perlu persiapan apapun. Ini ilustrasinya, darah dari jantung memompak seluruh tubuh. Darah vena itu harus kembali.
ketika bergeraknya bagus, aliran darahnya lancar. Jadi ya kalau pencegahan sih nanti ada teknik-teknik sendiri untuk mencegah varises. Nanti kita informasikan. Aliran darah yang lancar, bagus. Seiring usia, kalau ada masalah pembuluh darah ya lama-lama akan melebar, katupnya nggak begitu bagus. Nah, ini pasti dialami rata-rata pada 10 pasien, 9 wanita, 1 laki-laki. Karena alirannya sudah berantakan, berputar-putar, berkelok-keloklah pembuluh darah menekan warna hijau. Apa itu hijau? Saraf. Jadi rasanya kayak pegel. Dipijat sekali enak, 2 hari panggil tukang pijat lagi, lama-lama langganan. Nah, langganan pijat. Nah, tahu-tahu kok kakinya hitam dan lain-lain. Bukan salah tukang pijat, salah pembuluh darahnya yang harus ditangani. Dari saya itu, terima kasih Sobat Telogojo sudah mendengarkan. Baik, terima kasih Dokter Anton membuka ini ya Dok ya pandangan kita tentang varises, karena memang kita tidak bisa menyepelekan varises gitu ya Dokter ya. Baik, kami persilahkan untuk sahabat Telogorejo yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar, juga bisa melakukan raise hand. Nanti akan kita bantu untuk open video dan unmute. Silakan jika ingin ada yang raise hand. Pertanyaan dari atas nama ST, selamat sore Dokter Anton, mohon izin bertanya, bagaimana tips agar grade varises tersebut tidak bertambah? Mungkin sedikit ada tambahan juga ya Dok ya, dan lalu bagaimana orang dengan varises bisa berolahraga? Artinya apakah ada tips khusus nih Dok? Karena kan bisa dibilang dengan kondisi kaki seperti itu, mungkin masih ingin tetap sepak bola atau olahraga lari atau seperti apa gitu. Silahkan Dokter. Ya, terima kasih Mbak Esti. Mungkin kalau di sekitar Semarang mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan lebih detail ya. Jadi bagaimana tips agar grade varises tidak bertambah? Nah, pertama kita tentukan dulu dia grade berapa, grade mana dulu. Bagaimana cara menentukan grade-nya? Kita lakukan pemeriksaan USG. USG kita nilai bagaimana kondisinya. Jadi kelihatannya kayak hanya biru-biru, hitam-hitam, ungu seperti itu, guratan-guratan itu. Sebenarnya warna ungu, biru gelap itu sebenarnya sudah terbentuk gumpalan yang halus sekali. Jadi gumpalan yang ada di dalam superficial vein, vena superficial, vena permukaan. Dan kita sudah sebutnya superficial vein thrombosis. Nah, kita nilai grade-nya berapa dulu? Setelah kita nilai, nanti ada tips-tips yang dilakukan, seperti kita lihat kalau misalnya hanya grade 1, grade 2 ya nanti dulu lah, ditabung dulu lah, mungkin ini lagi anak-anak lagi mau sekolah, mungkin tindakannya nanti dulu. Mungkin kita hanya bisa nyarankan dulu penggunaan obat-obatan, nanti mungkin seperti MPPF, obat yang kita berikan mungkin banyak di pasaran tahu ya, depannya A lah, kita takut nyebutin merek di sini. Dan kita penggunaan stocking kalau kita sebut bukan stocking kecantikan ya, stockingnya khas kenceng. Jadi compression kelasnya itu kelas 2, jadi tekanannya sekitar 20-30 mm eraksa. Dan tekanan itu untuk mencegah pelebaran lebih lanjut pada vena. Itu yang bisa dilakukan. Kita gunakan pagi sampai sore. Mungkin kalau sudah malam istirahat di rumah tidak perlu dipakai. Tidur pun jangan pakai stocking, tidak enak. Pertama nggak enak, yang kedua juga ya stockingnya kalau masih baru sih enak. Kalau udah lama bau biasanya, ganggu suami atau istri sebelahnya. Nah, apa yang dilakukan kalau misalnya mau olahraga? Silakan gunakan stocking. Tapi stockingnya yang gimana? Pakai stocking kan keras, panas. Nah, tanyakan pada yang ahli, stocking mana yang tepat dan mana yang cocok, mana yang enak. Karena tiap orang beda-beda. Oh, pakai stocking yang itu, pakai stocking yang ini. Belum tentu, tiap orang kulitnya beda-beda. Ada yang alergi, ada yang dipakai nanti malah kulitnya lecet, makainya sudah setengah mati kayak orang berkelahi karena sesek ya. Jadi kalau mau masuknya di dekat pengkolan mata kaki itu kan sulit memang. Ada tip-tipnya nanti kita akan ajari nanti kalau misalnya mampir di Telogorejo.
olahraga yang cocok? Apakah ada olahraga-olahraga tertentu yang sebaiknya dihindari untuk mereka yang memiliki varises, Dok? Baik itu laki-laki maupun perempuan. Olahraga yang dihindari mungkin rata-rata lebih ke angkat berat ya, mungkin angkat itu, karena dengan angkat berat itu menambah beban pada pusar ke bawah. Kita sarankan lebih ke untuk jogging, mungkin untuk olahraga jalan itu yang simple bagus. Mau lari silakan pakai kaos kaki bola, jadi akan membantu menekan petis ya. Jadi intinya tipsnya setelah olahraga jangan langsung jongkok. Orang kalau sudah olahraga kan deg-degan ya, menggos-menggos seperti itu lah, menggos-menggos, deg-degan, jantungnya kan masih mompanya sampai ke kaki lah. Karena kalau keteken jongkok, bagian lutut itu kan cekik, jadi alirannya hanya ngumpul sampai petis, akhirnya melembung. Biasanya kasnya itu ya melembungnya, pelebarannya itu di belakang lutut, kas itu kalau orang yang sering jongkok seperti itu, dan pecah di bagian belakang lutut, jadi kelihatannya ada warna biru, ada warna ungu di sana. Itu tips-tips yang bisa kita bocorkan. Iya, baik. Artinya dari dulu kan kita juga sering ya, Dok, ya, mendengar bahwa kalau habis lari jangan ditekuk kakinya, jangan ditekuk gitu ya, Dok, ya, selonjorin gitu. Ternyata memang itu bukan cuman kata orang tua aja gitu, bukan cuman tanpa tujuan gitu ya, Dok, ya. Oke, baik. Ini ada sahabat Telogorejo yang raise hand, kami persilahkan untuk atas nama Bapak Samuel Aji. Ya, terima kasih. Selamat sore, Dokter. Tadi sedikit disinggung ya tentang gratifikasi bumi ya, dan ada hubungannya tadi ya, yang maaf ini kalau saya salah dengar, dengan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang yang mungkin mau saya tanyakan, apakah kalau kita misalnya ini ya, kita penghuni rumah yang selalu berada di lantai dasar, artinya itu di tanah yang langsung ya, dengan mereka-mereka yang mungkin berada di apartemen ya, dengan ketinggian lantai yang mungkin sangat tinggi, apakah itu ada satu pengaruh kalau misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama? Cuman itu, Dokter, yang saya tanyakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik, terima kasih Pak Samuel. Berhubungan dengan gravitasi tadi ya, Dokter ya. Mungkin Pak Samuel Aji maksudnya kalau misalkan terlalu lama di ketinggian gitu, bekerja di lantai 7 setiap hari, apakah berhubungan ya, berpengaruh dengan gravitasi. Mungkin gravitasi ya Pak Samuel ya. Kalau gratifikasi nanti takutnya yang varises jadi tambah kaya, Pak. Baik, monggo silakan, Dokter. Jadi salah ngomong. Oke, gravitasi ya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Jadi yang bisa saya ilustrasikan itu kalau kita melihat di mana seorang yang duduk lama di lantai dasar, mungkin menunggu di Telogorjo, sama orang yang mungkin naik pesawat di ketinggian berapa puluh ribu kaki gitu, 4 jam. Kakinya lebih bengkak yang di naik pesawat, karena aliran darahnya itu nggak bisa segera naik ke jantung, ngumpul di kaki, tertampung di kaki. Sebenarnya bisa sih ada tips sendiri biar aliran darahnya sedikit lancar, tapi gravitasi memang mengaruhi, karena sifatnya gravitasi itu ke bawah, nggak pernah ada orang jatuh tuh ke atas, Pak, jatuhnya ke bawah, Pak. Jadi kalau kita teteskan air dari lantai 7 misalnya ya, kita teteskan juga jatuhnya ke bawah, Pak. Sama kalau tubuh kita itu lebih jatuhnya ke bawah. Aliran darah yang sudah dipompakan seluruh tubuh ke atas, ke kepala, turunnya baliknya gampang. Tapi kalau sudah dari kaki, mata kaki, untuk kembali ke jantung naiknya sulit. Lebih sulit pada yang di ketinggian apartemen, mungkin lebih tinggi. Makin tinggi katanya view-nya lebih bagus, tapi sebenarnya makin lama makin nggak bagus juga untuk aliran darah. Di hidup kita tuh take and give.
Jadi kalau sudah diberikan sejumlah 6 liter darah ke seluruh tubuh, baliknya ke jantung bawa darah kotor, ya harus 6 liter. Kalau baliknya hanya 4 liter, 2 liternya kemana? Nah, rata-rata kalau ada masalah di vena kaki, ngumpulnya di kaki, melebar. Semakin lama, kakinya itu seperti bawa galon air, berat. Jadi kayak nanti di sekitar pantat sisi pinggir luar itu kayak ketarik, pegel juga nanti lama-lama. Duh, boyoknya sakit lah, itu seperti itu memang. Pengaruh gravitasi memang pengaruh. Makanya kita lihat pada astronot itu jarang ada varises. Itu bukan misteri, tapi mungkin kalau dicari-cari yang di NASA itu jarang ada varises. Begitu Pak Samba, Tuhan berkati. Paha dokter, paha ada biru-biru ungu. Kenapa gampang capek kalau jalan atau lari ya dok ya? Pahanya jadi membesar dan bagaimana supaya tidak terkena jantung? Kalau sudah capek, tidur terlentang, kaki di atas ditempel di dinding. Mungkin banyak juga nih ya dok ya, sahabat Telogorejo yang merasakan ini. Kadang tuh tiba-tiba kaki merasa capek dok. Dan bagaimana takutnya bisa berdampak ke varises. Nah, pencegahannya dok atau tipsnya nih dok? Aliran kalau sudah mulai pegel, itu tandanya sarafnya sudah mulai terganggu. Pembuluh darah itu baik arteri vena itu berjalan berdampingan, bertiga rame-rame, 3 sekawan, arteri, vena, dan pembuluh darah, saraf. Sarafnya akan tertekan vena, jadi aliran darahnya yang harusnya lancar itu lama-lama akan melebar, dan melebar itu akan bergerak-gerak dan menekan pembuluh darah limfa dan saraf. Lah, saraf ini kayak rasanya pegel seperti itu. Jadi kalau sudah mulai pegel, kalau statementnya untuk mencegah varises, sebenarnya pegelnya sendiri itu sudah varises sebenarnya. Cuma mungkin dalam taraf yang belum parah. Jadi fokusnya kalau sudah mulai pegel ini bagaimana agar tidak tambah pegel, bagaimana agar penyebab pegelnya tidak tambah mengganggu. Kalau udah tambah mengganggu nanti, nah itu sesuai judul awal, nanti jantungnya masalah lagi, gangguan lagi, gitu, seperti itu. Jadi gambar ilustrasi ini, pelebaran ini terlihat ada penekanan di sisi sebelahnya, ototnya juga tertekan. Nah, ini kan kelihatan di kaki. Dan biasanya memang di belakang lutut ya, seperti sini, makanya yang banyak congkok dan itu yang ada masalah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ilustrasikan, semoga mengena. Mungkin kalau misalkan tipsnya nih dok, apakah harus direndam dengan air hangat atau apa? Ada tips lain dok yang kita nih misalnya yang terbiasa menggunakan heels setiap hari atau orang-orang yang bekerja berat gitu untuk meminimalisir terjadinya varises dok? Jadi mungkin tuntutan pekerjaan yang menggunakan high heels. Jadi penggunaan high heels itu akan menyebabkan otot betis akan melakukan kontraksi. Kontraksi itu tegang. Jadi tegang terus lama-lama aliran darahnya nggak lancar. Sebenarnya otot betis itu harus tegang, kempes seperti itu. Jadi ada kontraksi yang simultan. Itu akan membantu aliran darah kembali ke jantung dengan bagus. Dengan high heels nggak bisa. Jadi bagaimana cara solusinya ya nggak apa-apa pakai high heels saya, nanti selang berapa waktu nanti kakinya diputar-putar. Jadi kakinya seperti gerakan menjahit, diputar-putar seperti itu. Itu untuk relaksasi sebentar. Setelah sore ya sedikit nggak sopan lah, kakinya taruh tembok aja lebih tinggi. Nanti kalau untuk ya siapa tahu ada handuk hangat dikompres di paha. Itu enak nanti, itu mengurangi pegalnya otot. Oke, apakah penggunaan high heels dan celana ketat bisa menjadi salah satu penyebab varises? Berikutnya, apa saja dampak komplikasi varises dokter? Silahkan. Penggunaan high heels dan celana ketat ya dok ya? High heels dan celana ketat, oke. Perpaduan yang sempurna ya. Jadi high heels sendiri sudah menyebabkan varises dan celana ketat itu sebenarnya juga celana itu lebih ke sekitar pinggul. Jadi pergerakannya akan kayak kurang aktif. Jadi
di sekitar selangkangan itu, kaki kanan dan kaki kiri akan bertemu di sekitar pusar. Di pusar sana itu akan menyatu menjadi aliran darah yang namanya vena cava inferior. Di saat tidak aktif di sana, tidak ada pergerakan, otot bagian pubik ya, kalau bagian pinggul ya, kalau kurang aktif juga akan terjadi bendungan di sekitar paha. Itu memang akan memperberat terjadinya aliran darah. Sebenarnya yang kita bahas hari ini tentang vena, varises kaki dan jantung. Sebenarnya ada varises sendiri yang menyebabkan pelebaran pada sekitar pinggul. Jadi kalau pada laki-laki terjadi mungkin varikokel ya, jadi venanya di sekitar kelamin itu membesar menyebabkan mandul. Pada wanita itu namanya pelvic congestion syndrome. Jadi vena yang melebar di sekitar tempat reproduksi wanita, rasanya pegel, kemeng di sekitar panggul, dan itu bisa menyebabkan mandul juga. Jadi indung telur kanan dan kiri itu akan melebar juga, terjadi varises, akan menekan saluran reproduksi. Tapi nanti mungkin dari Mbak Resi bisa pembahasan, karena tempat kita juga, saya pun menangani kasus seperti itu bersama dokter kandungan. Beberapa pasien kita lakukan pengambilan saluran reproduksinya diperbaiki, dan saya yang bagian memperbaiki venanya, entah nanti kita laser atau mungkin nanti kita lakukan pengambilan vena, nanti kombinasi semua, nanti kita lihat tingkat problemnya. Itu yang menyebabkan yang disebabkan karena penggunaan high heels dan celana ketat. Mungkin ada topik sendiri yang bisa dibahas nanti. Namanya pelvic congestion syndrome. Oke. Kalau tentang komplikasi varises itu tadi salah satunya juga yang varikokel itu ya dok ya, menyebabkan kemandulan seperti itu ya dokter. Dan paling ya bisa dibilang lebih parahnya lagi berhubungan dengan serangan jantung atau gangguan di jantung. Terkait apakah gangguan jantung itu yang menyebabkan dari varises di kaki saja atau bisa mungkin varises di bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua tadi tangan cekut-cekut ya dok ya, apakah itu bisa disebut salah satu gejala penyakit jantung? Silakan dokter. Baik, problem pada varises ini bisa disebabkan problem jantung, dan itu secara reverse problem jantung, misalnya gagal jantung, mungkin ada serangan jantung sering seperti itu juga menyebabkan varises. Jadi orang yang problem jantung rata-rata kakinya bengkak, kedua kakinya, jadi seperti melembung, seperti kaki gajah gitu. Nanti alirannya karena nggak lancar, jantungnya sudah seperti kepayahan memompa. Dan jantung itu kalau saya selalu cerita ke teman-teman dan sobat Logorjo itu, jantung itu seperti pompa air di rumah. Pompa air itu mungkin mereknya sekarang banyak ya, ada yang Sanyo, Shimizu lah. Kalau pompanya itu tidak bagus, alirannya juga kurang lancar ya. Mungkin kalau Sanyonya ini tidak bisa nyembur dengan baik, mungkin kalau diambil aliran airnya itu untuk buat nyuci di belakang ya, yang mandi juga tidak dapat air ya, airnya lambat. Nah, aliran lambat itu kalau kita sebut ya geringgingan itu ya, kalau di pembuluh darah tangan dan kaki. Makanya kita selalu siapkan semua, begitu pasien ada masalah seperti itu, kita periksa secara detail, dan di rumah sakit Logorjo ini alat-alatnya komplit, kita bisa periksakan ya Bu. Baik dokter, artinya membutuhkan analisa lebih jauh lagi ya dok ya, dan pemeriksaan penunjang apakah ada penyakit jantung atau tidak dengan tangan yang cekut-cekut itu ya dokter. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari atas nama Aini dok. Sore dokter, apakah varises bisa disembuhkan? Silakan dokter. Kita harus nilai dulu varisesnya sudah grade berapa. Ada kalanya hanya melakukan konsumsi obat aja bisa. Ada kalanya perlu penggunaan stocking. Dan stocking ketat ya yang kita sebutkan kemarin sebelumnya. Lalu perlu untuk dinilai apakah ini sudah terlalu berat.
Kalau yang tema bahasan yang hari ini tuh kita lebih utamakan yang berat karena sudah mempengaruhi jantung. Jadi kalau hanya pelebaran saja, rata-rata kita ada teknologi yang sudah sejak 2016 kita punya dan udah berapa ratus pasien yang kita lakukan tindakan laser. Kita mengawali laser 2016 dan animonya masyarakat banyak, jadi sudah bagus rata-rata. Dan problem jantung rata-rata bisa kita kurangin ya. Jadi satu sisi untuk membantu program pemerintah mengurangi problem kardiovaskuler. Karena vena itu termasuk pembuluh darah vaskuler yang mempengaruhi kardio, jadi kita sebut kardiovaskuler. Dan apabila yang topik bahasan hari ini mungkin tentang permasalahan jantung, yaitu karena gumpalannya, dan apa yang harus kita lakukan ya gumpalan itu harus kita ambil, kita keluarkan, karena gumpalan itu tidak bisa hancur ya. Mungkin kalau pernah beli es sirup isi cincau apa cau gitu ya, kalau kita mau aduk sekenceng-kencengnya apa gimana, atau mungkin ekstrem kita blender gitu ya, memang hancur. Tapi apakah hancurnya itu benar-benar hancur, benar-benar jadi halus sekali? Enggak juga. Suatu saat kalau sudah numpuk di tempat yang lebih sempit, karena pembuluh darah itu ada yang ukurannya besar, ada kecil. Kalau sudah nyumpet di tempat kecil, kalau di otak nanti mungkin jadi stroke, kalau di koroner mungkin jadi penyakit jantung koroner. Kalau yang awal kali sumbatannya akan menyumbat di pembuluh darah paru. Awalnya rasanya sesek, nyeri dada tiba-tiba sengkring, nah, seperti itu. Itu perlu kita bantu untuk menilai, kita tolong ya. Begitu. Oke, baik. Semoga terjawab Bu Aini. Dan kalau misalkan memang bisa disembuhkan dan ada terapinya, tahapnya apa nih dok? Mungkin dari kapan sih kita harus datang ke dokter untuk konsultasi terlebih dahulu dengan gejala varises yang seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian tahapnya dok, tahapnya untuk kita kemudian melakukan treatment, dan setelah treatment tersebut apakah ada pantangannya? Istilah yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahan itu ya kapan tidak ada yang tahu. Jadi untuk pemeriksaan mungkin medical check up rutin, mungkin perlu bisa juga dilakukan pemeriksaan tambahan. Karena kalau saya selalu informasikan edukasi ke teman-teman bahwa betis itu termasuk jantung kedua manusia, karena betis dengan pergerakan betis yang kontraksinya bagus, simultan seperti jantung, itu akan seperti pompa yang akan segera kembalikan darah menuju jantung. Jadi di manusia itu sebenarnya jantung yang utama di dalam dada, dan jantung yang seperti kita sebut jantung keduanya ya betis itu. Jadi biar alirannya jadi lebih lancar. Jadi kapan mulai pemeriksaan ya jangan tunggu kapan, kalau bisa ada waktu kita cek, kita nilai. Karena pemeriksaan yang lebih simpel dan yang sejauh ini lebih modern, kita lihat seperti ngintip ya, ngintip di kaca gitu ya. Kalau lihat di rumah kosong apa gimana, kita ngintip di kaca ya, yang bisa kita lihat dengan menggunakan USG. Nanti kita lakukan USG untuk melihat seperti medical check up seperti itu. Lalu apalagi Mbak Risti? Oke, setelah tindakan dok, misalnya kan tadi disampaikan tindakannya laser ya dok ya. Setelah tindakan laser, apakah ada pantangan nih dok untuk mereka yang setelah tindakan, misalnya mungkin jangan berenang dulu atau jangan lari-lari dulu. Apakah ada pantangan-pantangan seperti itu dokter? Pantangannya kalau sudah pos tindakan laser itu sebenarnya bukan operasi. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan pisau, jadi hanya menggunakan kateter kecil laser itu masukkan ke dalam pembuluh darah vena. Kita lakukan laser di sana agar pembuluh darahnya menciut, mengecil, jadi tidak mengganggu aliran darah yang lain, tidak menekan saraf yang lain, ototnya juga tidak terlukai dengan tindakan operasi. Laser yang kita lakukan itu lebih ringan, lebih bagus, dan memang karena minimal invasif harus lebih bisa aktif, jadi bisa lebih aktif lagi. Dan pantangannya untuk pos laser varises ini tidak boleh diam, karena orang selalu berpatokan, oh saya habis tindakan
di rumah sakit nih, jadi kayak tiduran aja di rumah, tidak gerak sama sekali. Salah. Karena tindakan laser ini memperbaiki yang rusak. Nah, yang rusaknya sudah kita perbaiki, ya tetap harus aktif. Besoknya sudah harus aktif lagi. Tidak ada pantangan harus tiduran lama, harus duduk aja, diem aja, justru malah kakinya bengkak. Harus aktif, karena kenapa? Jantungnya masih berdetak, karena jantungnya masih mengalirkan darah di sana. Kecuali kalau memang ada masalah di jantung, jantungnya perlu kita bypass, kita ganti katupnya, atau kita mau ngambil gumpalan yang sudah terlambat, sudah lepas dari kaki menuju jantung, ya jantungnya kita berhentikan sementara. Kita lakukan operasi jantung di sana. Operasi jantung memang sudah kita lakukan di Telogorjo. Ya nanti bahasan sendirilah seperti itu. Oke, baik, Dokter Anton. Dokter, 2 pertanyaan terakhir yang ini keduanya berkaitan. Pertanyaan dari atas nama Ricky Sofian. Apakah setelah melahirkan bisa terkena varises? Dan apakah penyebabnya? Nah, kemudian pertanyaan dari atas nama Ita Dwi Apriliana. Bagaimana cara mengatasi varises pada ibu hamil? Jadi tadi setelah melahirkan, dokter, apakah bisa terkena varises? Apakah penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Ini nyambung semua pertanyaannya. Jadi, apa yang terjadi waktu ibu hamil? Jadi ada janin di dalam kandungan dan secara kasat mata dari luar kelihatannya perutnya membesar. Ya, bukan perutnya yang membesar, ususnya membesar, tapi kandungannya itu ada di depan usus. Kandungannya itu berisi janin besar, dan makin bertambahnya usia, janin itu makin membesar. Dan pembesaran di dalam rahim itu akan menyebabkan kulit di dalam perut, dinding perutnya itu kan juga melar ya. Nah, kalau melar itu dia kan menekan ke sekeliling. Apa yang di dalam perutnya pada ibu hamil itu, termasuk pembuluh darah balik. Jadi vena kaki dan vena kaki kanan dan kiri menyatu di bagian pusar. Iliaka kanan dan kiri menyatu. Kita sebut dengan vena cava inferior. Mungkin data-data ini bisa dicatat dulu dan nanti selanjutnya bisa dicari di Google nanti atau di Yahoo. Mbak Google nanti akan menjawab juga gambaran seperti itu. Jadi saya kasih clue-clue dulu. Janin itu akan menekan aliran darah balik yang menuju ke jantung. Penekanan itu akibatnya terjadi pelebaran pada paha dan kaki. Orang bilang varises. Ya, memang pelebaran, tapi belum tentu varises. Jadi pelebaran pada ibu hamil kadang fisiologis. Kita sebut fisiologis itu ya normal aja. Karena beruntunglah para wanita selama masih belum menopause, ada hormon yang namanya estrogen progesteron yang memberi kelenturan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu bisa melar, bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah menopause sama dengan kondisi kita laki-laki. Jadi pembuluh darahnya jadi lebih kaku. Jadi sering kita temui problem varises itu pada usia setelah menopause. Jadi penyebabnya seperti itu, ada pelebaran. Tapi belum tentu varises. Kita harus nilai dulu. Dan apabila terjadi pelebaran dan terjadi varises, apa yang harus dilakukan? Pelebarannya itu kalau pada wanita yang masih reproduktif, hormon itu akan membantu elastisitas pembuluh darah. Jadi kadang akan kembali. Tapi kalau sudah nggak kembali, mungkin ibu-ibu rumah tangga yang di sini Sobat Telogorjo ini punya karet ya, karet di rumah. Karet itu kan kalau sudah dipegangin terus lama ya melar ya, seperti karet kolor seperti itu. Apa yang harus dilakukan kalau sudah melor? Nggak ada. Ya nanti kita ketemu Dokter Anton, ke dokter rumah sakit Telogorjo, kita bantu di sana. Mungkin itu yang bisa saya beri gambaran.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Anton untuk sahabat Telogorejo yang mungkin pertanyaannya belum sempat kami jawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tetapi jika ingin konsultasi lebih mendalam dengan Dokter Anton, beliau juga bisa konsultasi online melalui program dari Rumah Sakit Telogorejo, klinik online, yaitu konsultasi melalui WA video call. Nanti bisa reservasi di 024 8646 6000 atau bisa bertemu langsung dengan Dokter Anton. Tetap reservasi terlebih dahulu di 024 8646 6000. Closing statement dulu nih Dok. Mungkin take home message untuk sahabat Telogorejo terkait topik kita pada sore hari ini. Waspada varises kaki bisa sebabkan serangan jantung. Monggo dokter. Ya, mungkin tipsnya ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu aja Pak. Ya, medical check up lebih awal itu lebih baik ya dok ya. Betul. Baik sahabat Telogorejo, terima kasih sudah bergabung dalam webinar pada sore hari ini. Tentunya juga kami ucapkan terima kasih Dokter Anton sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi pada sore hari ini terkait varises kaki dapat menyebabkan serangan jantung. Saya ucapkan untuk sahabat Telogorejo sekali lagi sudah bergabung dalam webinar pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan webinar kesehatan bersama ekspertis yang ada di SMC Rumah Sakit Telogorejo. Saya Resa Ladina pamit undur diri, tetap prokes, jaga kesehatan, sampai jumpa.